Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Oke, shalom, selamat sore sahabat Foster juga sahabat SOS dimanapun Anda berada. Kembali lagi, puji nama Tuhan, Maria Ika bisa menemani Sobat Foster di acara SOS Sahabat Dokter. Dan kali ini sahabat SOS, juga sahabat Foster, juga seluruh radio yang tergabung di SOS Global Ministries, kita akan membahas tentang tiroid ya. Apa itu tiroid, bagaimana pencegahannya, nanti kita akan bertanya langsung dengan pakarnya. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Mari kita sapa ya. Halo dokter. Ada Halo, iya, shalom Ibu. Om. Boleh saya sapa ini nama lengkapnya ya, Dokter Alvita Dewi, spesialis kedokteran nuklir, konsultan. Ini konsultan magister kesehatan Van MB. Benar ya dokter ya? Saya Iya, kurang lebih seperti itu ya. iya, Iya, shalom juga untuk para sahabat Foster dan sahabat SOS dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu sehat dan sukacita. amin ya. Kita selalu berharapnya begitu ya dok ya. Selamat Amin, amin. semuanya. Dan izinkan pada event kali ini Maria mengajak semua sobat SOS juga sobat Foster bersama-sama mendengarkan pemaparan dan penjelasan dari ahlinya ya yang akan menyampaikan materi pada event kali ini kurang lebih 30 menit ya Dok ya untuk penjelasan tentang tiroid ini. Silakan Dokter. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Ya, boleh. Ya, oke. Apakah sudah terlihat slide saya dengan baik, Ya, Ibu oke. Maria? Iya, oke. Baik, malam ini saya diberikan kesempatan untuk membahas tentang tiroid ya. Jadi akan banyak pembahasan ya dari mulai apa itu kelenjar tiroid, kemudian gangguan-gangguan apa saja yang bisa terjadi di kelenjar tiroid, kemudian bagaimana deteksinya dan bagaimana pengobatannya. Nah, kita mulai dulu dari awal apa yang disebut dengan kelenjar tiroid. Nah, setiap orang punya kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu adalah kelenjar endokrin. Artinya adalah kelenjar yang menghasilkan hormon. Kalau kelenjar tiroid yaitu menghasilkan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu ada di bagian leher depan. Ya, kita semua coba kita di rumah raba nih di leher depan ini ya. Nah, kalau biasanya tidak membesar, biasanya tidak teraba. Tetapi kalau kelenjar tiroid kita membesar, biasanya pembesaran itu akan ikut bergerak saat menelan. Nah, itu adalah salah satu ciri bahwa pembesaran di leher itu berasal dari kelenjar tiroid. Karena seringkali kita juga menemukan benjolan di leher, ya, tetapi bukan berasal dari kelenjar tiroid. Misalnya dari kelenjar getah bening, ya, dan kelenjar getah bening ini juga banyak orang kalau ketemu benjolan, aduh ini kanker, nggak selalu benjolan itu kanker ya. Jadi kelenjar getah bening yang membesar, misalnya akibat respon dari infeksi. Nah, sekarang kan lagi banyak COVID, nah mungkin bisa dari COVID, atau sakit gigi, atau radang paru itu pun bisa menimbulkan pembesaran. Nah, kalau misalnya ketemu benjolan ini bagaimana ya? Ya, untuk memastikan segera pergi ke dokter ya. Jadi kalau pergi ke dokter itu bukan hanya untuk mencari penyakit, tapi sebenarnya untuk memastikan bahwa kita baik-baik saja, ya. Nah, kelenjar tiroid ini berbentuk seperti kupu-kupu. Kalau kita lihat di sini berbentuk seperti kupu-kupu, ya. Ada lobus kanan dan lobus kiri dihubungkan dengan yang namanya ismus, ya. Nah, sebenarnya kecil sih, kalau panjang 5 kali 2 cm, beratnya hanya sekitar 20 gram. Biasanya kalau hamil sedikit membesar, tetapi hanya kira-kira sampai 25 gram. Tetapi yang ajaib dari kelenjar tiroid ini adalah
produksi hormon tiroidnya ini. Nah, kelenjar tiroid kan menghasilkan hormon tiroid. Hormon tiroid itu gunanya apa? Nah, hormon tiroid itu mengatur berbagai fungsi, ya, fungsi metabolisme dari organ-organ tubuh, ya. Nah, apa saja? Misalnya fungsi pernapasan, kemudian jantung, kemudian fungsi-fungsi organ itu diatur oleh kelenjar tiroid. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama apa akibatnya kalau kita kelebihan maupun kekurangan hormon tiroid ini. Nah, hormon tiroid ini tidak bekerja di sendiri ya, dia juga ada bekerja di bawah pengaruh kelenjar yang ada di otak. Ya, nanti dia akan saling bekerja sama. Kalau kelebihan produksi kelenjar tiroid, hormon yang di otak akan menurunkan produksinya supaya produksi yang di tiroidnya akan turun. Nah, seperti itu. Nah, eh, untuk misalnya untuk ibu hamil. Nah, ibu hamil itu juga harus hati-hati untuk menjaga kesehatan kelenjar tiroidnya. Kenapa? Karena eh, kesehatan tiroidnya itu sangat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan janin, ya. Bahkan kalau memang ada gangguan di tiroidnya bisa mengakibatkan gangguan pertumbuhan bahkan gangguan saraf. Ya, mungkin kalau pernah dengar ada yang namanya kretinisme. Anaknya kecil, kemudian terjadi retardasi mental akibat gangguan saraf. Nah, kelenjar tiroid ini juga selain mempengaruhi fungsi tubuh juga mempengaruhi juga emosional ya. Jadi kenapa? Karena dia mempengaruhi sistem saraf ya. Jadi orang-orang yang nanti kita akan lebih lanjut bahas mengalami gangguan tiroid juga akan mengalami gangguan emosional karena juga mempengaruhi sistem saraf. Jadi sebenarnya ini kelenjar yang kecil tapi fungsinya mengatur hampir keseluruhan fungsi tubuh baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, karena kita sudah tahu betapa pentingnya kelenjar tiroid ini, jadi kita harus aware ya dengan tiroid ini ya. Nah, tadi sudah sedikit saya sampaikan bahwa kalau ada sesuatu ya yang tampak berbeda ya di leher ya. Nah, itu kita kan setiap hari mungkin kita mengaca ya. Jadi kita mungkin bisa lihat mungkin awalnya apakah simetris kanan dan kiri. Kemudian kita perhatikan apakah dan kita raba apakah ada benjolan dengan kedua tangan kita. Nah, kalau kita menemukan benjolan, kalau clue bahwa benjolan itu berasal dari tiroid adalah kita menelan. Kalau benjolan itu bergerak saat menelan berarti itu dari tiroid. Sedangkan benjolan-benjolan lain kebanyak tidak akan bergerak saat menelan. Ya, jadi nah kalau kita menemukan sesuatu dan kita ragu-ragu, segera periksakan diri ke dokter ya untuk memastikan bahwa semua baik-baik aja. Nah, kelainan-kelainan apa saja yang bisa terjadi di kelenjar tiroid? Secara garis besar adalah yang kelainannya bersifat struktural, bentuk, dan kelainan fungsional atau fungsi atau gabungan dari keduanya. Nah, kelainan struktural atau bentuk misalnya apa? Kelainan kongenital. Jadi kalau yang dinamakan kelainan kongenital itu adalah kelainan bawaan dari lahir. Misalnya ada anak-anak yang lahir tanpa ada kelenjar tiroidnya, ya, atau yang disebut dengan agenesis. Ada juga yang lahir dengan bentuk tiroid yang tidak sempurna, misalnya hanya satu lobus saja. Tadi kan kita lihat bahwa kelenjar tiroid harusnya dua, gitu ya. Nah, kemudian ada yang uh, punya kelenjar tiroid tetapi tidak berfungsi. Itu juga masuk di dalam kelainan kongenital. Atau ada yang punya kelenjar tiroid tetapi letaknya tidak pada tempatnya atau yang dinamakan dengan ektopik ya. Tadi tidak harusnya itu di leher tapi kelenjar tiroidnya ternyata ada di bawah pangkal lidah atau di daerah dada. Nah, itu juga pada akhirnya karena kelainan bentuknya akan menyebabkan kelainan fungsi karena tidak normal ya. Nah, kemudian yang dinamakan struma atau goiter. Jadi pembesaran ya. Kalau orang-orang zaman dulu itu di daerah pegunungan lehernya besar ya atau yang dinamakan gondok ya. Nah, itu biasanya karena kekurangan yodium ya di daerah pegunungan. Tetapi sekarang sudah jarang ditemukan karena program pemerintah garam itu diberikan
iodin ya. Jadi sudah memastikan bahwa garam-garam yang beredar sekarang ini mengandung yodium. Jadi sudah sangat jarang orang akan kekurangan hormon yodium. Apalagi sumber yodium itu banyak di makanan-makan laut, kemudian dairy produk ya, makanan dairy produk seperti susu, keju. Nah, sekarang ini kan cenderung makanannya berubah ya. Jadi makanan sehat menjadi makanan yang dairy produk. Kemudian yang dinamakan dengan nodul tiroid atau benjolan tiroid ya. Nah, nodul ini adalah pertumbuhan yang tidak normal dari jaringan tiroid ya. Nah, nodul ini dibedakan jadi dua. Ada yang jinak, ada yang ganas ya. Kalau yang nodul tiroid ganas itu yang kita sebut dengan kanker tiroid. Kemudian ada lagi yang namanya kista tiroid ya. Jadi kalau kista itu adalah kantong yang berisi cairan. Beda dengan nodul. Kalau nodul itu jaringan padat, tetapi kalau kista itu kantong yang berisi cairan. Nah, kalau kantong berisi cairan, salah satu petangannya ya kita sedot. Kita sedot cairannya. Nah, tetapi selama kantong itu masih di dalam, akan ada kemungkinan masih bisa membesar kembali. Nah, bagaimana dengan kelainan fungsional ya? Nah, kelainan fungsional ada yang berlebihan atau yang disebut dengan hipertiroid maupun kebalikannya adalah yang kurang atau yang disebut dengan hipotiroid. Nanti kita akan lihat lebih lanjut apa saja gejalanya. Nah, pada slide selanjutnya ini adalah perbedaan tanda-tanda kelainan hipertiroid dan hipotiroid ya. Nah, basically hipertiroid itu adalah karena keadaan di mana tubuh terlalu banyak ya, terlalu banyak hormon tiroidnya. Nah, karena hormon tiroid itu mengatur metabolisme, jadinya dia hypermetabolism. Ya, jadi apa yang terjadi? Contohnya, jadi orang-orang yang hipertiroid ini akan kehilangan berat badan atau berat badannya turun. Padahal makannya banyak, ya. Kemudian sering berkeringat. Kemudian eh, suka cemas, berdebar-debar, kemudian gemetar. Jadi orang yang hipertiroid suka kalau pegang bolpen tuh dia nggak bisa nulis dengan baik karena dia tremor atau dia bergetar ya. Nah, kemudian dia tidak tahan panas. Kemudian denyut jantungnya cepat sehingga dia sering merasa lelah, cepat lelah ya. Kemudian ada kelemahan otot, kemudian buang air besarnya sering ya. Jadi dia bisa sehari bisa 2-3 kali. Beda kalau kita kan paling 1 kali ya atau 2 hari sekali. Tetapi kalau orang hipertiroid itu sering dia BAB-nya. Nah, kebalikan dari hipertiroid adalah hipotiroid. Jadi metabolismenya lambat ya. Jadi kalau orang hipotiroid malah dia tidak tahan dingin. Kemudian berat badannya cenderung naik ya. Kemudian dia jarang berkeringat ya, jarang berkeringat, kemudian dia konstipasi, susah buang air besar ya. Kemudian siklus menstruasinya pun bisa terpengaruh. Biasanya jadi tidak teratur atau jadinya jumlahnya berlebihan. Kemudian kalau hipotiroid kebalikan dari hiper. Kalau hiper kan denyut jantungnya meningkat, tapi kalau hipo denyut jantungnya melambat. Ya, kemudian sampai bisa menimbulkan keluhan-keluhan di otot maupun di sendi-sendi, kemudian kukunya bisa rapuh ya, dan biasanya mukanya sembab ya. Jadi kalau orang hipertiroid itu yang khas adalah dia selalu tampak siaga ya, tampak tegang. Tetapi kalau orang hipotiroid itu sembab dan cenderung kalau seperti orang yang mengantuk gitu ya, sembab seperti itu ya. Nanti akan kita tampilkan gambarnya. Nah, penyakit yang sering menyebabkan penyakit hipertiroid adalah yang namanya penyakit Graves ya. Jadi Graves disease itu merupakan penyakit autoimun ya, di mana kelenjar tiroidnya memproduksi hormon tiroid secara berlebihan ya. Nah, tetapi penyakit Graves ini tidak hanya mengenai kelenjar tiroid, tetapi juga bisa mengenai organ lain seperti apa? Seperti mata. Ya, nanti matanya akan melotot seperti orang marah gitu ya. Tetapi sebenarnya itu bukan penyakit yang berbeda karena mata, tapi itu sebenarnya karena pengaruh dari penyakit tiroid autoimunnya juga. Nah,
Sedangkan untuk kelainan hipotiroid itu paling banyak disebabkan oleh penyakit tiroid autoimun yang disebut dengan Hashimoto disease ya. Kalau Hashimoto disease itu adalah gangguan tiroid yang menyebabkan kerusakan kelenjar tiroid sehingga produksi hormonnya rendah. Ya, karena produksi hormonnya rendah akhirnya menjadi keadaan hipotiroid. Nah, ibu saya kebetulan penderita nih Hashimoto disease sejak usia 30-an. Jadi kelenjar tiroidnya tidak berfungsi. Jadi dia harus meminum obat ya, pengganti hormon tiroid ya. Jadi sudah 30 tahun lebih ibu saya mengkonsumsi obat hormon karena kelenjar tiroidnya tidak bisa menghasilkan hormon dengan baik ya. Nah, ini mungkin agak menyeramkan ya, tetapi beginilah kurang lebih penampakan orang dengan Graves' disease ya. Kalau kita lihat di sini lehernya membesar dan terlihat ya strukturnya seperti kupu-kupu yang gambarnya tadi ya. Padahal kalau orang normal itu tidak akan terlihat tiroidnya kecuali dia membesar. Tetapi kadangkala pembesaran itu bisa juga pembesarannya ke arah dalam atau ke arah samping sehingga tidak tampak jelas. Baru hanya tampak jelas kalau misalnya dia mengangkat kepala. Nah, seringkali pasien-pasien saya itu malah dikasih taunya oleh orang-orang sekitar yang melihat, kok lehernya agak membesar ya, kok seperti ada yang bengkak di leher. Nah, baru pergi ke dokter ya. Nah, sekarang ini karena Bapak Ibu sudah mendengarkan eh, webinar pada malam hari ini, jadi mulai aware ya dengan diri kita sendiri, termasuk di tiroid kita sendiri ya. Nah, kebalikannya tadi yang saya bilang adalah orang-orang hipotiroid itu cenderung seperti mukanya sebab dan mengantuk. Nah, seperti ini ya. Jadi kulitnya kering, rambutnya kering, kulitnya rapuh ya. Jadi memang cenderung lambat ya, mengantuk, lemas ya. Nah, ini adalah tanda-tanda hipotiroid gitu ya. Jadi baik hiper dan hipotiroid itu paling sering disebabkan kelainan yang merupakan kelainan autoimun ya. Mungkin Bapak Ibu bilang autoimun itu apa, dokter ya? Jadi kalau infeksi itu adalah kelainan misalnya kalau kita infeksi bakteri atau infeksi virus itu adalah adanya bakteri patogen atau virus dari luar yang menyerang tubuh kita sehingga tubuh kita menderita sakit ya. Nah, pengobatannya kita tinggal berikan antibakteri ya, kemudian antivirus. Kemudian ketika bakteri dan virus itu dimatikan ya, akhirnya terjadi proses recovery dan akhirnya kita sembuh. Nah, sedangkan penyakit tiroid autoimun atau penyakit autoimun lainnya adalah disebabkan oleh sel tubuh kita sendiri yang menyebabkan penyakit. Nah, itulah mengapa rata-rata pengobatan autoimun itu sering sulit dilakukan ya dan biasanya berkepanjangan karena sebenarnya sedang melawan sel tubuh kita sendiri ya. Jadi itu yang disebut definisi autoimun. Nah, lebih lanjut lagi ya tentang tadi nodul atau benjolan ya di tiroid ya. Nah, jadi secara definisi nodul tiroid adalah pembesaran kelenjar tiroid yang ditandai dengan adanya pertumbuhan abnormal dari sel tiroid yang membentuk benjolan atau massa intratiroidal, jadi di dalam tiroid yang terpisah dari jaringan parenkim tiroid sekelilingnya pada satu atau beberapa bagian di dalam jaringan tiroid. Nah, nodul tiroid ini lebih banyak pada wanita dibandingkan pria. Ya, nah biasanya ketemunya saat apa sih ya? Biasanya malah yang tadi saya cerita, tidak sengaja malahan ya, tidak sengaja orang lihat kok lehernya membesar atau kita ngeh sendiri nih kok kayak ada yang menonjol di leher saya, ada yang mengganjal saat menelan. Nah, itu biasanya kalau bergerak saat menelan itu berasal dari eh, kelenjar tiroid ya. Nah, biasanya kalau eh, ada keluhan seperti itu, datang ke dokter. Nanti dokter akan memeriksa, lakukan pemeriksaan fisik. Oh iya, ini dari tiroid. Nah, setelah itu baru kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan, misalnya dengan pemeriksaan ultrasonografi, ya. Dan rata-rata setiap orang itu sebenarnya punya nodul tiroid. Nih data dari jurnal yang saya dapatkan pada
hasil pemeriksaan otopsi ternyata 50% tuh punya nodul tiroid. Tapi mungkin ada yang berkembang sehingga terdeteksi, tetapi kebanyakan malah tidak berkembang. Kalau kecil-kecil itu memang tidak akan terlihat dan terdeteksi kecuali tidak sengaja. Nah, kasusnya sekarang ini banyak nih, misalnya pada orang-orang dengan COVID ya, kemudian mungkin dilakukan CT scan, oh baru ketahuan, oh di tiroidnya ternyata ada nodulnya. Nah, atau mungkin orang-orang yang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti CT scan, USG yang sebenarnya tidak menyasar ke tiroid, tetapi akhirnya terlihat ya. Karena apa? Karena pada eh, proses perkembangan awalnya nodul tiroid itu tidak akan memberikan gejala gitu ya. Jadi dia membesarnya dengan lambat ya, sampai suatu saat dia cukup besar untuk teraba atau terasa baru ngeh, oh iya ini ada tiroidnya. Tapi kalau kecil-kecil biasanya akan sulit ya, kecuali tidak sengaja atau kita bilang koinsidental. Nah, juga jangan salah paham bahwa nodul tiroid itu selalu ganas. Ya, jadi tidak semua nodul tiroid itu ganas, bahkan kebanyakan itu jinak. Hanya 5-15% nodul adalah nodul yang bersifat ganas atau kanker ya. Jadi jangan takut kalau kita ketemu benjolan, jangan kita berpikir dulu kalau ini kanker. Justru kita datang periksakan untuk memastikan bahwa ini bukan kanker. Toh lebih banyak kemungkinan yang merupakan nodul jinak. Jadi yang bukan kanker. Nah, ini adalah contoh foto pasien dengan nodul tiroid ya. Kita lihat ada daerah yang menonjol di leher depan ya. Biasanya kalau dia bergerak, dia akan bergerak saat menelan ya. Nah, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan ya, disuruh nelan. Nah, kalau ikut bergerak kemungkinan itu dari tiroid. Nah, kapan kita mewaspadai bahwa nodul tiroid itu ganas ya? Ada beberapa tanda yang bisa menjadi kewaspadaan ya. Tidak selalu tapi kewaspadaan kita bahwa nodul tersebut adalah nodul yang ganas, yaitu adalah nodul yang membesar dengan cepat. Jadi cepat banget perkembangannya ya. Misalnya pada bulan ini cuma sebiji jagung gitu ya. Nah, mungkin nanti bulan depannya lebih besar, membesar, membesar. Nah, itu harus segera ya. Tetapi saran saya jangan tunggu membesar ya, Bapak Ibu ya. Begitu kita temui benjolan, sesegera mungkin kita pergi ke dokter ya untuk memastikan bahwa benjolan atau nodul tersebut bukan nodul keganasan ya. Nah, kemudian nodulnya bersifat padat ya, keras gitu ya kalau ditekan. Nah, itu juga harus waspada ya. Nah, kemudian eh, nodul itu tidak bisa digerakkan ya, jadi manteng gitu ya. Nah, biasanya kalau yang jinak itu dia bisa digerakkan nih, bisa digoyang-goyangkan. Tetapi pada nodul yang ganas biasanya dia tidak bisa digerakkan. Dia seperti melekat di dasar ya. Nah, kemudian ada eh, gejala-gejala lain seperti suara serak, suaranya berubah ya. Kemudian sulit menelan, kemudian sesak napas. Kenapa? Nah, kalau tadi kita lihat di awal saya sudah tampilkan di gambar karena kan dia letaknya di depan cincin pernapasan. Ya, dan di belakangnya ada saluran makan. Jadi kalau ada pembesaran di kelenjar tiroid pasti akan menekan ya. Kalau sudah cukup besar biasanya akan menekan saluran nafas maupun saluran makan. Nah, ini yang menjadi tanda-tanda yang harus diwaspadai. Selain itu, apalagi selain itu apabila kita temukan adanya benjolan lain. Ya, jadi selain di tiroid itu ada benjolan lain, ya misalnya di kelenjar getah bening, ya. Kenapa? Karena kelenjar getah bening itu merupakan salah satu lokasi penyebaran kalau dia ganas. Ya, jadi biasanya kalau ganas menyebar di daerah yang dekat dulu adalah di daerah kelenjar getah bening dan kebetulan di leher ini banyak sekali kelenjar getah bening. Jadi biasanya perginya ke situ dulu sebelum ke tempat lain. Nah, selain itu, kita juga harus mengidentifikasi faktor-faktor
resiko kanker tiroid ya. Nah, mungkin banyak Bapak Ibu yang bertanya ya, termasuk pasien-pasien saya, "Dok, kanker itu tuh disebabkan apa sih?" Gitu. Apa sih penyebab kanker? Ya. Nah, kalau di textbook kedokteran sampai saat ini penyebab pastinya Bapak Ibu itu tidak diketahui ya. Tetapi faktor-faktor resikonya yang sudah teridentifikasi. Nah, mungkin penggambarannya seperti ini. Misalnya merokok dapat menyebabkan kanker paru. Tetapi nyatanya tidak semua perokok itu akan menderita kanker paru. Bahkan ada orang yang tidak merokok bisa menderita kanker paru. Nah, jadi merokok bukan menyebabkan kanker paru, tapi dengan kita merokok meningkatkan resiko kita terkena kanker paru. Nah, ini adalah faktor-faktor resiko kita untuk yang bisa meningkatkan resiko kanker tiroid. Seperti apa? Seperti sejarah radiasi di kepala dan leher ya. Misalnya pada pasien-pasien kanker yang pernah mendapatkan radioterapi di kepala dan leher, khususnya yang anak-anak. Kemudian riwayat keluarga dengan kanker tiroid itu juga menjadi resiko. Kemudian mengidap kelainan-kelainan genetik ya, seperti MEN, FAP, dan Cowden ini ilmiah sekali ya, jadi mungkin nggak bisa dijelaskan secara spesifik. Kemudian adanya riwayat penyakit tiroid ya, jadi sudah punya kelainan tiroid sebelumnya. Nah, juga jenis kelamin perempuan karena tadi lebih banyak ditemukan di perempuan ya. Dan juga kondisi-kondisi lainnya seperti obesitas ya atau kegemukan dan akromegali juga menjadi resiko-resiko kanker tiroid. Nah, kalau kita menemukan benjolan, kemudian kita pergi ke dokter, yang dokter lakukan pertama kali adalah pemeriksaan fisik, lalu dilanjutkan, nggak sampai di situ saja, karena biasanya dengan pemeriksaan fisik, kemungkinan hanya bisa menentukan apakah ini berasal dari tiroid atau tidak. Kemudian juga dokter akan memeriksa apakah pembesaran kelenjar getah bening. Tetapi memang ada keterbatasan dengan jari ini ya, khusus yang kecil-kecil akan sulit. Maka kita butuh alat bantu ya. Nah, biasanya apa saja sih pemeriksaan yang akan dikerjakan pada Bapak Ibu dengan nodul tiroid? Ya, nah biasanya akan diperiksa hormonnya, ya. Hormonnya bisa T4 atau free T4, bisa T3 atau TSHS, ya. Nah, kalau dokter curiga dia kanker tiroid yang jenis meduler, biasanya akan diperiksa namanya kalsitonin, ya. Nah, kebetulan di kanker tiroid juga punya tumor marker penandanya. Penandanya apa? Penandanya namanya tiroglobulin dan tiroid antitiroglobulin. Itu juga biasanya diperiksa. Nah, untuk morfologinya, bentuknya, kalau tadi kan hormonnya, biasanya dilakukan USG ya. Nah, dari USG itu bisa tahu nanti nodulnya ini ukurannya berapa sih, berapa mili atau berapa senti ya. Dan nodulnya ini nodul atau kista. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa nodul itu adalah jaringan, sedangkan kista itu kantong berisi cairan. Nah, nanti sangat penting informasi itu karena nanti akan berbeda tata laksananya, berbeda pengobatannya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan CT scan MRI? Biasanya sih tidak rutin dikerjakan, ya, tidak rutin dikerjakan kecuali ada indikasi-indikasi khusus. Nah, kalau dari pemeriksaan USG itu mencurigakan adanya tanda-tanda ke arah keganasan, biasanya dilanjutkan dengan biopsi, ya. Nah, atau biopsinya itu bisa dengan jarum, ya, atau yang disebut dengan bajah, biopsi aspirasi jarum halus, atau apabila butuh jaringan lebih banyak bisa dibuka dengan operasi namanya biopsi eksisi ya. Tetapi kebanyakan untuk kasus tiroid dilakukan dengan bajah. Nah, biopsi bajah ini tidak perlu operasi ya. Jadi bahkan pasiennya juga dalam keadaan tiduran, kemudian dokter akan menyuntikkan ya dengan jarum suntik juga Bapak Ibu dengan guiding dipandu oleh USG, kemudian disedot jaringan dan diperiksa di bawah mikroskop apakah mengandung sel keganasan atau tidak. Jadi jangan takut kalau dokter bilang biopsi,
mungkin sebagai orang awam udah membayangkan, wah nanti saya akan dioperasi, kemudian dibuka lehernya. Enggak ya, jadi hanya menggunakan jarum halus saja ya. Nah, kalau eh, ukuran nodulnya atau benjolannya sudah terlalu besar, apalagi kalau sudah menimbulkan tadi keluhan sulit sulit makan atau gangguan napas, biasanya dokter akan langsung menganjurkan untuk operasi. Ya, operasi walaupun itu ke arah jinak. Karena apa? Karena udah ada penekanan, Bapak Ibu. Nanti khawatirnya makin menekan, nanti malah sulit bernapas atau sulit makan. Ya, nah itu nanti biasanya dokter yang akan menentukan mana tindakan yang terbaik. Ya, nah kalau kita ketemu juga adanya nodul tiroid, labnya itu hipertiroid, ya, atau kadar hormonnya yang naik ya, bisa juga dilakukan yang namanya thyroid scan. Nah, itu bidang saya, bidang kedokteran nuklir ya. Jadi mau melihat apakah nodul tersebut yang menyebabkan keadaan hipertiroid dari Bapak Ibu ya, dilihat nanti dilihat oh ternyata nodulnya itu nangkep radioaktif, berarti dia yang hiperaktif. Nah, nanti kalau nodul-nodul yang seperti ini, nggak perlu operasi, cukup diobati dengan pengobatan nuklir, ya. Dan pengobatan nuklir jangan takut, nanti ada yang takut ini ditembak atau dibom atau di laser. Ternyata obat radioaktifnya malah cuman diminum, ya, cuman semacam kapsul yang diminum. Jadi bahkan terapinya juga rawat jalan, nggak perlu rawat di rumah sakit ya. Nah, untuk pembedahan ya bisa hanya untuk sekedar diangkat saja benjolannya atau diangkat satu bagian tiroid ya atau diangkat sebagian besar atau diangkat seluruhnya. Kalau benjolan Bapak Ibu merupakan kanker, biasanya akan diangkat seluruhnya atau yang disebut dengan tiroidektomi ya. Kenapa nggak disisakan? Nanti bisa muncul kembali di organ yang tersisa ya. Bahkan kalau memang sudah positif kanker, biasanya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan ya dengan teknik kedokteran nuklir namanya whole body scan untuk lihat nih penyakit tiroidnya yang kanker tiroidnya itu cuman hanya di leher atau sudah pergi ke tempat lain itu kita bisa deteksi ya. Ya, jadi filosofinya itu karena sebenarnya sangat jarang ya, sangat jarang penyakit kanker tiroid itu. Tapi bagaimana kita mengidentifikasi ya sebagian kecil pasien ya dengan kanker tiroid, tetapi dengan menghindarkan tindakan-tindakan yang tidak diperlukan, misalnya operasi. Jadi jangan takut dulu, jangan takut kalau orang itu kebanyakan pasien saya itu kalau punya benjolan, mereka itu enggan atau takut ke dokter karena berpikir pasti berakhir dengan operasi. Dan itu sekali lagi saya sampaikan itu tidak selalu benar. Ya, bisa iya, tetapi tidak selalu benar. Ya, yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah datang ke dokter ya, supaya dokter bisa membantu Bapak Ibu dengan melakukan beberapa pemeriksaan lanjutan supaya bisa menentukan tata laksana yang terbaik. Tetapi tidak sekali lagi tidak selalu berakhir dengan operasi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Maria. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Wow, luar biasa dokter. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Kita pengetahuan tentang tiroid ini sangat terbatas dokter. Dengan adanya dokter menjelaskan kami jadi lebih mengerti begitu dan tentunya juga ada timbul pertanyaan-pertanyaan ini dokter dari pemirsa ya dan ini ada pertanyaan yang banyak sekali yang sudah ada di sini dokter. Nah, kita langsung ke tanya jawab ya dokter ya. Silahkan. Ya, ini ada pertanyaan yang bagus sekali. Ada seorang ibu bertanya seperti ini, dokter, kalau dokter tadi sudah berbicara bahwa tiroid itu belum tentu operasi, jadi bisa diobati dong, bisa sembuh dong. Nah, itu dia bertanya bagaimana prosedurnya. Dia tidak Hmm. mengerti kalau misal di daerah kita harus ke dokter apa, spesialis apa. Silakan. Eh, baik, baik, baik. Jadi pertanyaannya, apakah penyakit tiroid bisa sembuh Ya, ya? betul. Ya, saya katakan di sini
ya bahwa hampir seluruh penyakit tiroid itu bisa tertangani, bahkan kanker tiroid. Dan jadi yang paling kita takutkan kan kanker ya Bu ya. Saya ambil yang case beratnya dulu. Kalau kanker tiroid aja, angka harapan hidupnya apabila ditangani dengan baik ya, sesuai prosedur itu bisa di atas 90%. Dibandingkan kanker-kanker yang lain, angka kesembuhan dan harapan hidup untuk kanker tiroid itu paling tinggi. Ya, itu pun saya ambil dari case yang paling berat, yang paling ditakutkan. Tetapi intinya seperti ini. Kalau kita bicara tentang tiroid ya, tadi yang mana dulu nih? Ada gangguan struktural atau gangguan fungsional ya. Tetapi setiap gangguan ini ada kok pengobatannya, ada jalannya ya. Dan juga tidak selalu misalnya kayak gangguan struktural. Kayak nodul, nodul kan jinak. Kalau nodul jinak dan ukurannya tidak terlalu besar, biasanya akan didiamkan saja kecuali sudah muncul keluhan-keluhan akibat pembesaran tadi yang penekanan yang saya bilang suara serak, gangguan menelan, gangguan napas ya. Nah, kalau kista nggak perlu operasi, biasanya disedot aja cairannya, nanti kempes. Ya. Tapi memang akan muncul kembali mungkin saja ya, karena masih ada kantong di dalamnya, nanti tinggal disedot lagi, tapi tidak operasi, Bu. Ya, hanya melalui jarum yang dimasukkan, diarahkan ke kista dan disedot cairannya. Oh, Ya, gitu. Jadi, nggak selalu dengan operasi. Kemudian sekarang ada yang namanya RFA, ya, semacam dibakar nodulnya tanpa operasi. Itu pun bisa. Untuk nodul jinak, ya. hmm, Nah, bagaimana dengan yang tadi, tiroid autoimun? Nah, kalau Graves atau hipertiroid, ya nanti kita minum obat anti tiroid. Anti tiroid ya. Nah, biasanya ke dokter mana? Ke dokter penyakit dalam, oh, bagian endokrin kalau lebih spesifik ya. Nah, kalau setelah diobati dokter endokrin 2 tahun tidak mereda, biasanya akan ada pilihan lain ya, yaitu apa mau di terapi nuklir atau dioperasi gitu ya. Nah, itu juga ada pilihannya dan kebanyakan untuk kasus-kasus hipertiroid akan di terapi nuklir karena cuma minum kapsul yodium radioaktif. Kalau operasi kan dibuka, tiroidnya diangkat. Ya, loh, kenapa harus diangkat? Kenapa harus dimatikan dengan nuklir? Kan tadi saya udah bilang di awal bahwa penyebabnya ya kelenjar tiroid itu sendiri. hmm, Kalau itu bakteri, kalau itu virus kan kita kasih antinya, antibakteri, antivirus. ya. Kalau tiroid ini mau nggak mau karena yang membuat kelainan penyakit itu adalah tiroid itu sendiri, ya mau nggak mau antara dimatikan fungsinya atau diangkat dengan cara operasi. Lah, dok, nanti kalau udah diangkat, dimatikan, nggak ada produksi hormon tiroid lagi dong. Bagaimana saya harus? Nah, nanti harus minum obat hormon, Oh, hormon pengganti, gitu. Ya, seperti ibu saya, dia Hashimoto rusak tiroidnya, dia juga minum hormon sebagai suplemen. Ya nggak apa-apa, karena diberikan sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Kalau butuh setengah tablet, ya minumnya setengah tablet. Kalau butuh 3/4 tablet, minumnya 3/4 tablet. Karena kalau itu dikonsumsi dengan jumlah yang cukup, makanya metabolisme tubuh kita dan fungsi tubuh kita akan normal. Tapi kalau kelebihan hormon tiroid jadinya hipermetabolisme. Kalau kekurangan jadinya hipometabolisme, jadi nggak normal. Ya tadi bayangkan ya, saya selalu concern dengan pasien-pasien hipertiroid. Kalau orang hipertiroid itu pertama dia berdebar-debar, gemetar ya, matanya melotot, sulit tidur, berkeringat. Bagaimana dia bisa hidup dengan baik? Bagaimana dengan kualitas hidupnya? Bahkan mungkin emosionalnya up dan down gitu ya. hmm, Bagaimana hubungan relasinya dengan keluarga, kalau mungkin dengan teman atau dengan di pekerjaannya bagaimana? Nah, itu akan sangat-sangat mengganggu kualitas hidup. Nah, itu nanti bisa jadi pertimbangan juga untuk pasien itu melakukan terapi definitif. Yang tadi pilihannya adalah dengan nuklir maupun dengan operasi. ya. Gitu. Tetapi kebanyakan memilih nuklir karena tanpa operasi. Ya, cuman mungkin butuh sekitar 2-3 kali minum obat nuklir. Ya, tetapi tidak seseram Bapak Ibu bayangkan kok. Terapi nuklir hanya minum kapsul atau minum cairan dan boleh pulang ya, dan nanti tidak mungkin, tidak dibayangkan tidak seperti Huluk gitu jadi berubah gitu enggak sama sekali karena kita menggunakan yodium radioaktif ya, sama seperti pembentukan hormon tiroid yang normal itu kan butuh yodium.
Ya. Cuman ini radioaktif iodin. Jadi dia akan spesifik pergi ke tiroid itu saja dan minimal ke tempat lain. Nah, itu juga eh, dengan kemajuan teknologi pengobatan kedokteran ini bisa spesifik dan bahkan bisa langsung pulang ke rumah. Nggak perlu rawat-rawat kalau terapi nuklir. Terus, Hanya pada kasus-kasus khusus kalau gede banget atau misalnya udah secara kosmetik ingin cantik gitu ya, ingin hilang ya mau nggak mau harus operasi. Tetapi kebanyakan juga pasien-pasien yang menjalani terapi nuklir juga akan kempes juga, akan seringkat, akan mengecil juga tiroidnya gitu. Karena kan kalau di tiroid ini kan di leher depan ya, jadi ketara lah yang membesar itu pasti ketara. Jadi itu juga dari faktor kosmetik juga mungkin dapat mengganggu untuk wanita pada khususnya ya gitu. Jadi jangan takut Bapak Ibu kalau nanya apakah bisa ditangani, bisa sekali. Tetapi harus pergi ke dokter ya. Dan juga nanti kalau bingung, saya harus ke dokter mana? Dokter hmm, penyakit dalam, dokter endokrin, dokter bedah, apa dokter nuklir? Gitu pertanyaannya ya. ya. Jangan takut kalau sekarang di eh, mungkin pasien-pasien yang BPJS misalnya ya kan mau nggak mau harus pergi ke klinik dulu ya, ke puskesmas atau PPK 1 ke dokter umum dulu. Dokter umum sudah juga dibekali pengetahuan tentang tiroid dasar. Nah, nanti dia baru akan rujuk ke spesialis penyakit dalam atau ke dokter bedah. Jadi jangan khawatir ya. Nanti kalaupun misalnya ibu pergi ke dokter endokrin tetapi butuh bedah nanti juga akan dirujuk kok dengan sendirinya. Atau misalnya ibu datang ke dokter bedah ternyata tidak perlu dibedah, butuh cuman hanya pengobatan, akan dirujuk juga. Entah itu ke dokter nuklir atau ke dokter penyakit dalam. Yang penting periksa gitu ya, periksa segera mungkin. Karena mengobati di awal ya itu lebih mudah dibandingkan mengobati penyakit di tingkat lanjut gitu. Betul, dokter. Ya. Jadi sehari saja bisa langsung pulang ya, dok? Nggak perlu rawat inap ya, itu tadi. Iya, iya. Jadi datang, minum obat, pulang ke rumah. Terus keren ya. Jadi nggak perlu takut nih Bapak Ibu ya. Nggak seperti yang kita bayangkan gitu loh. Kesannya saya soalnya punya sahabat ini, dok. Iya, Dia itu bengkak. Ini tadi juga mau join ya. Bengkak di lehernya masih iya. tetap stabil, manteng Mm, gitu ya. Tapi dia mm-mm, sering sesak nafas ya. Kalau kecapean itu sesak mm-mm, nafas. Saya suruh dia mm-mm. langsung periksa aja. Saya juga nggak ngerti ya kan, dok. Dia ketakutan. Saya takut kalau operasi bisa sembuh nggak gitu. Dan apakah ini yang ditanyakan? Apakah semua benjolan yang di leher itu tiroid ya, dok? Tidak, tidak, tidak. Bisa dari tiroid, bisa dari kebanyakan kelenjar getah bening. Ya, tetapi di leher ini kan banyak struktur-struktur yang lain, Bu. Hmm. Ya, jadi saluran makan, saluran napas, kemudian tiroid, kelenjar getah bening. Jadi memang cara clue termudahnya untuk memastikan itu dari tiroid adalah kita coba menelan. Apakah benjolan itu ikut bergerak saat menelan? Kalau ikut bergerak saat menelan, kemungkinan itu dari tiroid gitu. Ya, Oh, dan biasanya di leher depan, ya, tidak di samping-samping sini, ya. Kalau di samping-samping biasanya berasal dari kelenjar. nah, kalau untuk yang kelenjar tadi berarti penanganannya sudah beda lagi dong, dok? Iya, jadi beda lagi. Jadi itu kan bukan termasuk penyakit tiroid ya. Oh, Tetapi intinya sama, nanti dicari tahu ini kenapa bisa membesar kelenjar getah beningnya. Apakah memang karena ada infeksi misalnya atau salah satunya adalah penyebaran dari kanker. Ya, nggak cuma kanker tiroid. ya. Karena kelenjar getah bening itu jadi tempat penyebaran berbagai macam kanker gitu. Hmm. Ya, atau eh, mungkin ada kanker kelenjar getah bening itu sendiri pun ada. Tetapi tidak tidak semua benjolan itu kanker. Sekali lagi ya, saya ulangi. Jadi kebanyakan orang sudah takut nih, takut kalau wah nanti jangan-jangan ini kanker, jadi malah nggak periksa. Nah itu yang apa? Kalau bisa jangan sampai itu terjadi gitu. Iya, dok. Iya. Oke, terima kasih untuk jawaban pertanyaannya, dok. Dan semoga ini bisa menjawab ya pertanyaan Bapak Ibu. Dan ini ada satu lagi, dok, sebelum nanti closing statement dari dokter ya. Ya, Ini
Dokter, saya mau tanya, steroid ada di luar dan di dalam itu apa bedanya ya? Oke, ya jadi ini yang eh, sering orang salah persepsi ya. Jadi semua kelenjar tiroid itu pasti ada di dalam ya. Hmm. Mungkin yang dimaksud adalah pembesarannya keluar atau ke dalam ya. Nah, kalau pembesaran yang keluar itu nonjol ke depan, mungkin bahasanya awamnya seperti itu. Jadi mudah terdeteksi, mudah terlihat ya. Tetapi kalau dia pembesarannya ke dalam, nah jadi kan kita nggak bisa lihat karena ada di belakang. Nah itu yang mungkin salah persepsi ya. Yang pasti semua kelenjar tiroid ada di dalam leher gitu. Cuma tumbuhnya di mana keluar apa ke dalam. Nah dokter taunya dari mana kalau tumbuh ke dalam? Nah kalau tumbuh ke dalam taunya dari USG karena nanti ada ukurannya. Oh ternyata ukurannya membesar. Oh berarti dia tumbuhnya ke dalam karena ada besar normal. Kalau lewati batasan ukuran berarti dia terjadi pembesaran gitu. Oh, semakin ngerti nih dok. Luar biasa. Jadi semakin pinter kita ya. Terima kasih dokter untuk semua penjelasan pemaparan yang luar biasa di event kali ini. Juga jawaban-jawaban pertanyaan kami sudah dijawab dengan tuntas oleh dokter Alvita pada event hari ini. Dan tentunya kami yang mungkin tadi belum bergabung ya, ini akan mendengarkan closing statement yang terpenting untuk tiroid ini. Silakan dokter dijelaskan untuk closing statement pada event hari ini. Iya, jadi karena temanya tentang tiroid ya, setelah kita tahu betapa pentingnya kelenjar tiroid ini bagi tubuh ya, bagi kesehatan tubuh, jadi kita harus aware dengan tiroid kita ya, kenali tubuh kita sendiri. Nah, kalau dari tiroid karena tadi saya sudah jelaskan mengenai letak dan bentuknya, jadi sudah tahu nih kira-kira ya, kira-kira apa yang akan terlihat saat ada gangguan bentuk dan gangguan fungsi juga. Tadi juga sudah saya paparkan mengenai tanda-tanda baik hiper maupun hipotiroid. Nah, kalau kita menemukan diri kita, termasuk mungkin keluarga kita atau orang-orang yang kita sayangi, ya kita harus berani memeriksakan diri ke dokter. Nah, dan juga kasih support nih. Seringkali pasien-pasien itu jadi takut, tapi kalau kita punya sahabat ya, seperti SOS yang selalu mendampingi sahabat-sahabatnya yang diizinkan Tuhan mengalami pergumulan sakit penyakit, jadinya lebih yakin, lebih tenang ya untuk memeriksakan diri. Ya, dan juga dengan kita pergi ke dokter sebenarnya jangan punya paradigma bahwa kita sedang mencari-cari penyakit, itu salah ya. Justru kita sedang mencari eh, dan memastikan bahwa tubuh kita sehat dan sekaligus apabila kita menemukan keluhan atau kelainan, kita bisa mengatasinya lebih cepat dan lebih baik gitu ya. Dan satu hal eh, kesehatan adalah anugerah dari Tuhan. Uang itu bisa membeli harga obat, tapi nggak bisa membeli harga kesehatan. Ya, jadi nilai nilai kesehatan itu tidak ternilai. Maka kalau kita sekarang ini dikasih kesehatan sama Tuhan, kita harus sangat-sangat amat bersyukur. Ya, jadi itu yang sering kita lupakan ya. Kita hanya menilai kebaikan Tuhan mungkin kesuksesan atau mungkin secara materi, tetapi yang orang lupa adalah ketika kita sehat pun itu ada orang-orang yang pengen membayar tetapi tidak bisa dibeli Iya. harga sebuah kesehatan gitu. Ya, mungkin itu eh, pesan saya untuk sahabat-sahabat SOS dan terima kasih juga SOS yang sudah mendampingi rekan-rekan, sahabat-sahabat saudara-saudari seiman yang mungkin mengalami pergumulan ya. Tetap semangat, tetap yakin bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Amin. Kami juga berterima kasih dokter karena dokter Alvita di event kali ini sangat membantu di dalam pelayanan sahabat orang sakit ya. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan dokter Alvita jadi berkat dimanapun ditempatkan ya dok. Dan Amin. ini tidak terasa waktunya pun terus berjalan. Kita sudah di penghujung acara dokter dan saatnya kita semua pamit dan mengucapkan terima kasih atas semua yang sudah dokter berikan pada event kali ini ya, dari pertanyaan, materi semuanya sudah sangat luar biasa ya. Nanti kita ada sesi kedua ya, Dok, dan kita akan tetap menunggu ya.
Dan tentunya sahabat dokter yang ada di mana-mana ini sudah menunggu ya, Dokter Alvita. Ya, terima kasih dokter, mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.